Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah haqqa hamdih wa nasrullah haqqa syukri, amma ba'du. Anak-anak sekalian, serta pelatihan pidato yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai, yang insyaallah kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang kelak di kemudian hari menjadi dai dan daiyah yang siap untuk menyampaikan nilai-nilai Islam lewat ayat-ayat Quran dan sunnah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi ini kita bisa berkumpul bersama di pertemuan yang keempat. Walaupun ada dua peserta yang mungkin baru hadir ya, yaitu Fatia dan Tufaha ya, baru hadir bergabung, tapi pokoknya hari ini tetap harus tampil ya, karena setiap latihan kita wajibkan untuk siap tampil apapun adanya untuk melatih mental. Buat peserta yang hadir hari ini, yang kemarin memang sempat hujan dengan lebatnya dari malam sampai siang, tapi alhamdulillah tidak menyurutkan langkah 3 peserta yang tetap hadir. Sudah kita lebih awal untuk latih supaya bisa tampil lebih ya jauh lagi, tidak hanya sampai menyampaikan judul, terserah nanti mau sampai mana menyampaikan pidato. Kita awali dengan sama-sama baca Al-Quran dulu ya, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan taklim kita hari ini senantiasa Allah ridho kepada kita. Allah berikan kemanfaatan dalam pembelajaran kita, Allah berikan kemudahan untuk memahaminya, dan Allah berikan keberanian kita untuk tampil memperagakannya, dan kelak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak sekalian, hari ini pelajaran kita adalah penampilan dari kalian ke depan satu persatu dengan membawakan pidato sesuai dengan pilihan kalian. Apakah kalian nanti akan sampaikan pidato secara penuh dari hamdalah sampai penutup? Kalau memang sudah bisa boleh silakan, atau hamdalah sampai pertengahan. Kalau sudah selesai silakan tutup. Minimal dari hamdalah sampai menyampaikan judul pidato yang akan disampaikan. Selesai tutup. Dalam hal menyampaikannya, kamu sudah harus melatih vokal, intonasi suara kamu, keluarkan. Karena kalau dacil itu, dai cilik, ciri khasnya suaranya yang lantang, ya, yang berani, yang keluar. Dari ucapan salam dengan suara yang lantang itu sudah akan menjadi magnet, menarik perhatian seluruh jemaah. Keluarkan saja bebas, ya. Kan di sini akan dikuras suaranya, ya. Karena Ustaz juga ngelatih sambil ngeluarin suara yang keras untuk mencontohkan, keluarin suaranya, nanti lama-lama keluar. Tufaha aja tadi ya, bilang pertama-tama keluarnya berat, tapi kalau sudah dilatih, sudah dipaksakan keras, nanti udah akan terbiasa, sananya enak dah, ya. Oke, sekarang kalian siapkan diri kalian satu-satu maju, nggak usah malu-malu, gerakan tangan juga silakan bebas. Oke, ada pertanyaan? Enggak masalah, langsung, pokoknya yang bisa dibaca. Oh sampai ini sedikit, langsung di penutup, nggak apa-apa. Intinya siap tampil, suara lantang, gerakan bebas, ya. Materi yang kamu bacakan sampai di mana itu terserah sesuai kemampuannya masing-masing. Apalagi kita baru pertemuan keempat hari ini, masih panjang ya.
sampai terakhir. Mudah-mudahan kamu sudah bisa tampil secara penuh. Dan hari ini Bapak pengen seleksi nih, lihat nih yang punya bakat nih. Kalau punya bakat, udah siap Bapak tampilkan. Insya Allah Bapak tampilkan nanti di tanggal 19 bulan Februari, acara peringatan Isra Mi'raj. Itu yang hadir sekitar 600 orang. Bapak Ibu udah tampil, biarin ya, yang penting nanti akan ada bimbingan khusus tambahan supaya pada saat tampil kamu punya keberanian ya, modalnya berani. Ketika kamu sudah berani tampil di orang umum, nggak malu-malu, oh itu modal dasar untuk terus bisa kita asah supaya nanti bisa menjadi dai cilik yang andal ya. Kalau ada informasi dekat-dekat lomba pidato, informasi cepat dimanapun kita ikuti, siap kita ikuti, karena itu ajang pelatihan untuk supaya mentalitas kamu terbangun ya, semangat berlatih dan sebagainya. Baik, kita akan tampilkan dari awal. Siapa yang mau tampil duluan? Siapa dulu? Marisa siap tampil duluan? Atau kita dari kiri aja berjalan ke sana? Setuju? Oke ya, setuju. Kita tampilkan dari yang paling kanan. Jangan geser ke ujung, oke? Jangan dapat ke belakangan, gitu ya. Pokoknya satu persatu terus sampai terakhir tupoha ya, tupoha tupaha ya. Oke, silakan Faza, perlihatkan talent kamu. Silakan bebas berekspresi dan menyampaikan pidatonya. Silakan yang lain simak, dengarkan dengan baik. Apa enggak lagi, langsung bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Setinggi puji dalam syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala rahmat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang paling hormati para ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, yang paling hormati Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya dulu semuanya. Semangatnya. Oke ya. Di Baza sudah menyampaikan pidatonya sampai mengutarakan itu. Latih lagi, siapkan lagi minggu depan harus sudah utuh. Ya, pokoknya harus sudah utuh sampai materi dan penutur. Baik, alat yang kedua, ayo siap. Walaupun alam kemarin tidak hadir, tapi sudah harus bisa menyesuaikan sambil mengucapkan salam. Suara lantangmu keluarkan, gerakan bebasmu silakan digerakkan. Oke. Yang lain terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Tinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala
dan tokoh masyarakat. Yang Allah hormati ibu dan bapak yang hadir di tempat ini, serta teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang alam banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah alam untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin hadirat rahimatullah, saya ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak kepada di keridhaan orang tua? Ada yang bisa jawab? Karena berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak agar menjadi anak yang soleh. Sampai berulang-ulang kali surah ayat yang menceritakan keutamaan tentang berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun yang lain, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, teman-teman yang saya banggakan, tahukah teman-teman, ibu mengandung kita dalam keadaan lemah dan semakin lemah. Sampai melahirkan pun dia mempertaruhkan nyawanya. Sedangkan ayah membanting tulang dan memeras keringat untuk menafkahi anak-anaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah masuk ke materi itu ya. Nah, udah materi. Gak apa-apa, tampilan pertama masih nyari-nyari, masih grogi, masih lupa-lupa, walaupun mungkin latihan di rumah udah hafal gitu ya, tapi depan hilang. Nah itu baru udah materi. Tapi nanti besok akan kita latih gerakannya tuh setiap kalimat ya. Seperti tadi teman-teman sekalian, Alam mau bertanya, mengapakah kita wajib berbakti kepada kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Kan nggak tahu. Ada yang bisa jawab? Nah, baru kita jelaskan. Jadi komunikatif namanya itu, ya, berkomunikasi dengan hadirin. Boleh kita bertanya. Jangan kita bertanya langsung kita jawab. Kan kita nanya dulu. Ada yang bisa jawab? Diam dulu. Nggak ada. Nggak ada. Nah, baru kita jelaskan. Cakap, ya. Kalau ada yang bisa jawab? Ya apa-apa. Kalau ada yang bisa jawab, kita mau jawabannya. Ada yang bisa jawab? Nyata jawab. Karena orang tua sudah melahirkan. Betul jawaban itu. Tahulah teman-teman, karena orang tua ya kita menyambung materinya. Ya, kita membenarkan, cakep, ya. Oke, bagus. Ya, untuk Alam, ya. Kalau kemarin tidak masuk, sudah bisa menyesuaikan untuk tampil sampai menyelesaikan judul dan sekarang kita panggil Samila. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Semangat Samila. Silakan bebas. Jangan marah-marah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Setinggi puji sadara syukur kita panjatkan kepada Allahul Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
membawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang terhormat dan saya hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Teman-teman, nilai yang bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tidak. Karena berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan anak agar anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Disebutkan juga dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihsanan walidaini wa syai'an bihi tusyriku wa Allahu itu balik. Itu artinya dulu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Enggak. Jangan dengannya. Hadirat rahimahumullah. Tahukah teman-teman, ibu yang sudah mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan ibu juga yang sudah melahirkan kita dan mempertaruhkan nyawanya. Sedangkan ayah membanting tulang, memeras keringat untuk menafkahi anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangannya buat kalian Kamila. Iya, luar biasa kan? Gerakannya luar biasa. Ayatnya berbalik. Kalau di ayat itu memang ketika kita mengcopy dari Google ngunduh ya di paste ke Word, ternyata terbalik ya. Jadi jangan dilihat ayatnya di situ belum diperbaiki, dilihat latinnya dihafalkan ya. Oke, berarti bagus, sudah luar biasa sampai menyampaikan materi yang hampir secara khusus. Lanjut, Marisa. Oke, materi apa saja yang mau kamu bawakan, gak harus yang sudah diberikan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang terhormat dan saya hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang terhormat dan saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Menjadi Orang yang Mulia di Sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, banyak orang yang beranggapan bahwa orang yang mulia adalah orang yang kaya raya, sementara orang yang miskin dianggap orang yang hina. Perlu saya tegaskan, kemuliaan bukanlah terletak
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah, jadikanlah bahwa lebih banyak yang penduduk surga adalah orang-orang miskin. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, Ya Allah, hidupkanlah hamba dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah hamba bersama orang-orang miskin. Mengapa demikian? Banyak orang-orang miskin yang tekun ibadah, rendah hati dan tidak sombong. Tapi sebaliknya, orang kaya sibuk menghitungkan harta bendanya, bangga dengan kekayaannya hingga menjadikan dirinya orang yang sombong. Akan tetapi bukan berarti orang kaya tidak akan masuk surga dan tidak mulia. Semua itu tergantung pada takwa yang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman kamu Marisa sudah menyampaikan materi tentang orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau nanti minggu depan dilatih terus, itu kalimatnya kelihatannya enak tuh buat dicari retorikanya, gaya berbahasanya, termasuk gestur tubuhnya, ya. Nah, kalau tadi masih mulus-mulus saja, masih lurus-lurus saja, tapi dilatih lagi tuh, ya. Cakep, minggu depan bisa secara utuh dan lengkap. Baik, tadi Marisa sudah tampil. Sekarang Aiman Dafi, ya Muhammad Aiman Dafi, dipanggil Dafi. Silakan Dafi, tunjukkan talenta dan kebolehanmu, keluarkan suara dan bergeraklah dengan bijak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Tinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah dengan alhamdulillah kita bersyukur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam bertabur kepada Muhammad Rasul yang masuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, membawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang dihormati para alim, ulama dan sepuh dan tokoh masyarakat, yang terhormat, yang dihormati Bapak dan Ibu dan teman-teman yang saya banggakan, serta seluruh hadirin yang dihormati. Izinkanlah Dafi menyampaikan sebuah pidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pada berani. Walaupun kemarin pertemuan ketiga nggak hadir, tapi sudah bisa, ya, berani menyampaikan materi sampai judul. Lanjut, Pak Tia. Suara lantang keluarkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi puji sedalam syukur kita ucapkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba yang bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat,
pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati Bapak, Ibu, hadirin, serta teman-teman satu perjuangan yang saya banggakan. Pada kali ini izinkan saya berpidato dengan berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat, tahukah teman-teman kenapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua? Kalian bisa jawab? Karena keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Karena berbakti kepada orang tua adalah salah satu hal yang wajib dilakukan oleh seorang anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Bahkan dijelaskan berulang kali dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan sekali-kali kamu mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Teman-teman semuanya, agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah, kita panjatkan doa kepada Allah untuk kedua orang tua. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak sekalian, Fatia baru hari ini hadir, tapi sudah bisa menyampaikan materi secara penuh dari A sampai Z. Fatia ini kakak dari Faza dan Samila, berarti 3 bersaudara nih, calon-calon yang ada di sini 3 ya. Yang masih kecil 2 ya. Nah, yang masih kecil 2 juga nanti akan ngikutin jejak kakak-kakak ini. Tadinya selalu ikut masalahnya ya. Oke, jadi luar biasa tampil kemampuan yang dari pengucapan ayatnya juga sudah fasih. Ya tinggal ngasah terus. Ini semuanya pada berbakat, sudah luar biasa. Kita bangga banget nih. Semuanya berbakat dan akan terus kita latih ya supaya nanti kita bisa tampil dengan baik. Oke, sekarang terakhir tinggal siapa nih? Lupa lagi. Upaha juga baru hadir pertama, tapi sudah berani tampil. Silakan tampil sedapat yang Upaha tampilkan. Kayak tadi aja boleh sampai judul. Ya, Ntar suaranya itu buka tadi tuh baru tampil aja. Ya, hebat. Ayo Upaha. Ini Upaha. Ayo. Nah, usianya berapa tuh Upaha tadi? Berapa usianya? 7. Berarti paling kecil nih. Ayo paling kecil tapi cabai rawit harus. Ayo berani ya dan ini saya Upaha. Ayo. Ayo kata tadi berani itu bagus, suaranya keluar. Ayo Mama Sanda didampingi enggak? Ayo tidak. Oh dijemput, harus dijemput sama Ustaz. Ya. Kasih semangat dulu. Ya, silakan.
semuanya bebas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pemburu segala umat dari dunia sampai akhir. Yang kedua, alim ulama, tokoh masyarakat yang berkonsentrasi, bapak dan ibu serta seluruh teman-teman seiman dan seperjuangan yang kita banggakan. Izinkan hari ini Tuhan menyampaikan pidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pintar ya. Tadi peserta paling kecil ya, 7 tahun. Ada yang di bawah 7 tahun? Nggak ada ya, tapi berani gitu ya. Saya tampil baru pertama sudah berani tampil, besok kedua akan berani lagi tampil ya. Baik anak sekalian yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai, subhanallah ya. 8 peserta sudah berani unjuk kebolehan. Modal dasar kamu sudah berani tampil di depan, itu yang paling utama. Soal isi, soal materi, soal gerakan itu nanti bisa kita pelajari. Yang penting dipaksa untuk berani tampil ke depan. Orang baru datang hari ini aja udah tampil ke depan kan gitu kan ya. Namanya sudah dilatih untuk keberanian ya. Kalau sudah punya mentalitas berani tampil depan, nanti untuk materi, untuk gerakan itu bisa kita pelajari dengan baik. Baik anak sekalian yang kita banggakan dan kita hormati, untuk hari ini kita cukupkan ya. Tapi setelah ini nanti akan ada yang perlu kita bicarakan lagi. Minggu depan, nanti kan minggu depan, halo. Minggu depan kamu harus sudah punya materi gacoan ini ya. Materi gacoannya boleh dari Gacoan itu apa? materi andalan. Materi andalannya nih yang udah pokoknya pegangan kamu nih, mau yang paling bahaya kamu bawakan apa nih yang sudah mantap. Gak boleh sama yang Bebas, kalau materi itu bebas. Mau bikin sendiri, mau minta dibikin orang tua, kalau kamu punya andalan materi yang sudah diberikan kemarin, bebas. Jadi materi besok materi bebas. Kalau sekarang materi masih dipandu dengan materi yang Ustaz berikan. Kalau besok ke depan, minggu depan sudah tampil utuh, silakan dengan gayamu yang Ustaz minta, pokoknya suaranya terbuka, gerakan badan kamu lincah, ekspresi wajah, mimik wajah kamu ya harus sudah berkomunikasi dengan jemaah. Komunikasi gak harus bertanya, tapi dengan wajah senyuman itu sudah komunikatif namanya ya. Materi silakan, tapi sudah materi yang penuh dari salam, hamdalah,
sampai salam penutup. Panjang dan pendeknya sesuai dengan kemampuan. Saya mau pendek saja, bacain satu hadis, jelasin dikit, tutup, boleh, gitu ya. Saya udah punya nih materi yang panjang tentang berbakti kepada orang tua, mau ditambahin silakan. Ada lagu-lagunya nih. Saya mau belajar lagu di rumah nanti, yang lagu Omar Rama tentang keramat ya. Jangan, tapi kamu bawanya bebas. Keluarin suaramu, nyanyi aja. Ya, soalnya kalau kamu tampil di depan umum, salahnya aja udah didebenin, apalagi benernya, gitu. Namanya juga dacil latihan, ya. Udah akan bisa membius jemaah yang banyak. Nanti tanggal 18 siap-siap ada beberapa peserta yang akan Bapak tunjuk untuk siap tampil di pengajian. Ya. 2 atau 3 orang ya, nanti tampil di pengajian. Itu yang hadir sampai 500-600 orang. Biarin apa adanya akan kita tampilkan. Kenapa? Kalau kita tampil di sini aja kan gak berkembang mental kita. Biasa di teman-teman, biar Bapak coba nanti langsung di panggung. Ya, di panggung. Nanti gantian ada kesempatan lagi yang lain. Yang penting sekarang akan kita pilih ada 2-3 orang nanti yang Bapak tawarkan untuk bisa tampil. Tapi kalau sudah diberi kesempatan, siapin gitu. Kamu kan pengen tampil yang terbaik, siapkan. Di rumah yang paling banyak waktu menyiapkan diri. Nanti di sini biasa dikit-dikit doang. Bedanya pidato sama ceramah biasa tuh kayak gimana? Ya, kalau pidato sama ceramah intinya sama. Kalau ceramah itu biasanya tidak terpaku oleh syarat dan rukun dan sebagainya. Lebih bebas. Ya, ceramah umum. Kalau pidato kan bisa di pidato kenegaraan, bisa pidato di acara-acara formil, pidato. Kalau ceramah kita lebih luas, lebih umum, lebih bebas. Ini juga ceramah, tapi kita namakan latihan pidato, ya. Tapi isinya dilatih kamu untuk bisa berceramah. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya? Cara menyesuaikan kata-kata sama gerakannya itu gimana? Nah, cara menyesuaikan kata-kata dengan gerakan. Lihat dulu kata-katanya. Nanti gerakannya itu tangan sama itu ekspresi badan sebagainya menyesuaikan kata-kata. Seperti contoh tadi, ya. Setinggi kan kita mengangkat tangan nih, tanda tinggi. Setinggi puji sedalam syukur. Dalam kata kita kemari. Ya, jangan kemari. Jangan begini, ya. Setinggi puji sedalam syukur. Kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Ya, dengan hamdalah kita bersyukur. Suara sebagai tanda hamba bersyukur. Mari kita hamba, ya. Jadi gerakannya nanti akan menyesuaikan dengan kalimatnya, ya, kalimatnya. Tapi seperti Samila kan tadi cukup bagus gerakannya, gemah memulai, tangannya lebih banyak, boleh, ya. Samila silakan. Yang penting kita bergerak terus, jangan banyak diam ataupun gerakan yang takut-takut, itu malah nanti kelihatannya kurang enak dilihat. Gerakin aja terus, syukur-syukur bisa sambil jalan, nggak apa-apa, ya, bisa sambil jalan, ya. Oke. Kalau kamu nanti sudah punya pilihan kalimat, pilihan topik pidato yang sudah kamu mau sampaikan, terus kamu sudah hafal, kamu boleh dong buka-buka di YouTube pidato dacil gitu, ya. Kenceng-kenceng kalau tadi. Nah, ciri khasnya dacil itu suara lantang, gitu, ya, suara lantang. Tapi nanti posisi mic juga harus disesuaikan, ya. Bagaimana kita memposisikan mic, megang dan sebagainya. Suara lantang, mic-nya dideketin, pecah suara. Yang dengerin pengang, kedengarannya nggak jelas. Jauh juga, percuma kita suara lantang, nanti kedengarannya malah nggak bagus. Nanti ada posisinya yang disesuaikan, ya. Sekarang kita latihan nggak pakai mic loh, nggak pakai suara supaya nggak buka suara. Kalau kita latihan pakai mic, pakai pengeras suara, nah kamu ngandelin pengeras suara, nggak terbuka suaranya. Tapi dengan kita tidak pakai suara, ya kita bablas, kita buka suaranya biar terbuka suara lantang kamu, ya. Karena dacil itu identik dengan ketika bersuara di atas panggung, suara lantang yang keluar.
Ya, jadi kamu nanti di rumah buka-buka di YouTube banyak itu, ya ceramah-ceramah dacil. Kamu lihat gerakan-gerakannya, lincah, jalan ke sana kemari begini-begini, ngetir tangan dan sebagainya. Ya, apalagi nanti kalau kamu sudah tampil di panggung, tidak mau nonton diem. Nanti Bapak latih kamu harus bisa menguasai panggung. Ya, nah nanti Bapak coba tawarkan, siap, oke, kita latih. Ya, naskahnya kita seleksi dulu, kalau punya naskah sendiri, kalau enggak kita latih. Yang penting ingin supaya kamu bisa terus berlatih, bukan hanya di dalam, tapi nanti akan kita cari tempat-tempat yang bisa jadi panggung kamu untuk berlatih mental. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Cukup ya? Bapak minta terus semangat. Ya, jangan sampai kalau nggak ada acara, nggak ada hambatan kita tidak hadir, ya, karena Bapak bangga dan senang dengan kalian yang begitu semangat dan berani, sehingga optimis dalam waktu yang hanya 8 pertemuan kalian sudah insya Allah bisa tampil, ya, di setiap acara, ya. Kalau materi tinggal sejauh mana nanti orang tua mengolah dan menyiapkannya. Yang penting kamu bisa tampil di sini dengan berani, punya mental, berani bergerak, berani suara dikeluarkan, ya. Selebihnya nanti pengasahan lebih lagi. Anak sekalian yang saya banggakan, nanti kita di Ramadan akan buka kelas di gelombang kedua, ya, angkatan kedua. Ini angkatan pertama sebelum Ramadan selesai. Saat buka di angkatan kedua itu belajarnya seminggu 2 kali, cukup 1 bulan. Jadi 8 kali pertemuan juga, Sabtu dan Minggu. Jadi kalau kamu nanti mau ngulang lagi boleh untuk mengasah. Mau ikut kalian sudah usianya mungkin belasan tahun, ikut yang di rumah aja boleh. Ikut gabung yang remaja. Nanti Sabtu Minggu jam belajarnya kalau yang dacil itu jam 9 sampai Johor. Nanti yang ibu-ibu Zuhur sampai asar. Lanjutin asar sampai maghrib yang remaja sampai buka puasa bersama. Itu 8 kali pertemuan. Ya, kita akan buka lagi kelas baru. Nanti insya Allah informasi brosur akan disampaikan lewat medsos atau brosur yang ada. Sampaikan salam ke teman-teman kamu. Ayo ikut, kamu temenin lagi, mengulang lagi nggak masalah, ya. Karena ketika ada sudah dapat 8 pertemuan, mengulang, nggak mau nonton pertemuan bahan itu lagi, kamu ekspresikan dengan bahan-bahan lain, dengan kemampuan lain, kamu mengasah lagi. Ya, baik, kita sama-sama tutup dengan doa. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kalian Allah berikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang diberikan dan memiliki keberanian serta mental yang kuat untuk mempraktekkan serta kelak menjadi calon dai yang cilik yang siap untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kalian menjadi anak yang dibanggakan, anak yang menjadi penyejuk mata memandang bagi kedua orang tuanya, dan yang terpenting menjadi penolong dan penyelamat orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.